Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 21080159 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas video tentang bab 11, yaitu tentang perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat, mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, dengan dosen mengampu Bapak Dr. Alfonso Trianto, SM. Perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. 11.1. Persoalan keseimbangan. Persoalan keseimbangan. Pemerintah telah memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur, di bagian lain dunia, termasuk sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia. Serta di beberapa negara transisi, pemerintah seringkali tampak menghambat alih-alih membantu, serta membatasi pasar alih-alih, memfasilitasi pasar dalam pertumbuhan dan pembangunan tersebut. Bab ini mengkaji keseimbangan dan hubungan antara negara dan pasar dalam proses pembangunan ekonomi. Dalam bab ini, kita akan membahas peran dan keterbatasan perencanaan dan pembuatan kebijakan. Pembangunan yang dilaksanakan di negara berkembang, mengupas masalah-masalah dalam transisi ekonomi, menuju perekonomian pasar yang lebih kompetitif, dan mengangkat beberapa pernyataan fundamental seperti peran yang tepat bagi negara dan bagaimana aktivitas ekonomi, serta publik dan swasta dapat saling mendukung. Kita akan memulai dengan ulasan singkat mengenai hakikat perencanaan pembangunan dan sebuah ringkasan mengenai berbagai masalah perencanaan yang umum. Setelah itu, kita akan membahas syarat-syarat untuk melaksanakan transisi ekonomi menuju perekonomian pasar dan mengevaluasi berbagai argumen yang mendukung maupun menentang peran pemerintah negara-negara berkembang kontemporer. 11.2. Perencanaan pembangunan, konsep dan logika. Mistik perencanaan. Pada dasawarsa awal, setelah Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi, pencapaian pembangunan ekonomi tercermin dalam perencanaan pembangunan, yang hampir secara universal diterima sebagai rute yang paling meyakinkan dan tepat sasaran menuju kemajuan ekonomi. Hingga era 1980-an, hanya segelintir orang di negara-negara berkembang yang mempertanyakan kelayakan atau kecocokan perumusan dan penerapan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan telah menjadi gaya hidup dalam kementerian pemerintah. Dan setiap 5 tahun atau lebih, perencanaan pembangunan terbaru disambut dengan begitu meriah. Hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi atau economic planning bisa kita artikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengordinasikan perbuatan keputusan ekonomi dan jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu, juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara, pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan sebagainya. Demi mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, perencanaan dalam negara-negara berkembang dalam sistem perekonomian campuran. Sektor swasta di negara berkembang biasanya meliputi 4 bentuk kepemilikan pribadi, tradisional, dan suatu bentuk lagi yang mulai mengemuka. 1. Sektor subsisten tradisional. Terdiri dari usaha pertanian berskala kecil dan toko kerajinan tangan yang menjual sebagian produknya ke pasar lokal. 2. Usaha komersial dan penyediaan jasa milik individu atau keluarga dalam sektor-sektor formal dan informal perkotaan. Perusahaan komersial yang berukuran menengah dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh swastawan lokal. 4. Perusahaan manufaktur besar, perusahaan tambang, dan perkebunan pasar yang dimiliki asing secara menyeluruh atau sebagian yang mengutamakan pasar luar negeri, namun terkadang dengan penjualan pasar lokal yang substansial
atau model perusahaan biasanya berasal dari luar negeri, dan sebagian besar dari hasil model ini mengalir ke luar negeri. 5. Perusahaan yang relatif besar dan jumlahnya yang terus bertambah dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal dan seringkali di bursa efek nasional di negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, Cina, tetapi lebih sering terdapat di negara-negara berpendapatan menengah ketimbang berpendapatan rendah, dan jarang sekali di negara-negara maju. Logika perencanaan pembangunan. 1. Kegagalan pasar-pasar di negara berkembang dihinggapi oleh berbagai ketidaksempurnaan struktur dan operasi. Pasar komoditas dan faktor produksi seringkali dikelola dengan buruk, dan keberadaan harga yang terdistorsi seringkali berarti bahwa produsen dan konsumen merespons sinyal dan insentif ekonomi yang kurang mencerminkan biaya real bagi masyarakat atau berbagai barang, jasa, dan sumber daya. Oleh karena itu, meyakini bahwa pemerintah berperan penting dalam mengintegrasikan pasar dan memodifikasi harga. Terlebih lagi, kegagalan pasar untuk menetapkan harga faktor produksi secara tepat diasumsikan harga terlebih lagi, mengakibatkan adanya disparitas bruto antara penilaian sosial dan swasta bagi proyek investasi. Sehingga, tanpa adanya campur tangan pemerintah, pasar akan menghasilkan misalokasi alternatif sumber daya pada kegagalan pasar saat ini, dan di masa depan atau paling tidak menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak memenuhi kepentingan sosial dalam jangka panjang. 2. Mobilisasi dan alokasi sumber daya argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara berkembang seharusnya tidak menyia-nyiakan sumber daya keuangan, dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Proyek-proyek investasi harus dipilih bukan semata-mata berdasarkan analisis produktivitas parsial seperti yang biasa ditunjukkan oleh rasio modal output dari sebuah industri, namun juga harus dikaitkan dengan program pembangunan secara keseluruhan yang memperhitungkan perekonomian eksternal, konsekuensi tidak langsung, dan tujuan jangka panjang. 3. Tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk rencana pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak sikap atau psikologis penting pada penduduk yang beragam dan seringkali terfragmentasi. Pernyataan ini mungkin bisa menggalang dukungan rakyat bagi kampanye nasional. Pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan penyakit atau meningkatkan rasa nasionalisme dengan memobilisasi dukungan masyarakat luas dan melampaui batas kelas, kasta, ras, agama, atau suku dengan maksud mengajak seluruh warga negara untuk bekerja sama membangun negara. Diyakini bahwa suatu pemerintah sentral yang tercerahkan melalui rencana ekonominya dapat menyediakan insentif yang dibutuhkan untuk mengatasi kekuatan tradisionalisme dan pengkotakan yang berniat menghambat dan memecah belah dalam rangka mencapai kemajuan material dan seluruh sosial bagi masyarakat luas. 4. Bantuan luar negeri. Perumusan rencana pembangunan rinci seringkali menjadi syarat perlu untuk memperoleh bantuan luar negeri, bilateral maupun multilateral. Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakinkan para donatur bahwa dana mereka akan digunakan sebagai bahan utama dalam rencana tindakan yang disusun dengan baik dan konsisten. 11.3. Proses perencanaan beberapa model dasar. 3 tahapan perencanaan. Sebagian besar rencana pembangunan biasanya pada awalnya didasarkan pada model makroekonomi formal. Model perencanaan ekonomi secara luas itu dapat dibagi menjadi 2 kategori dasar, yaitu 1. Model pertumbuhan agregat, perkiraan makroekonomi perubahan perencana, atau yang dibutuhkan adalah variabel ekonomi utama. Dan yang kedua yaitu model input-input multisektor, akuntansi sosial, dan model equilibrium umum yang dapat dihitung atau computable general equilibrium, yang memastikan antara lain dampak dari produksi sumber daya tenaga kerja dan pendapatan balas terhadap serangkaian target permintaan akhir. Dalam kerangka kerja arus produk antar industri yang terkonsentrasi secara internal. Ketiga, tahapan perencanaan tersebut atau agregat sektoral dan proyek. Model pertumbuhan agregat.
Sebuah model ekonomi formal yang menggambarkan pertumbuhan dari suatu perekonomian dalam suatu atau sedikit sektor dengan menggunakan jumlah variabel terbatas. Model perencanaan yang pertama dan saling mendasar yang digunakan di hampir semua negara berkembang. Model pertumbuhan agregat atau aggregate growth model. Model ini menggambarkan keseluruhan perekonomian yang diwakilkan oleh sekumpulan variabel makroekonomi terbatas yang dianggap sangat penting dalam menentukan tingkat dan laju pertumbuhan. Peranan proyek analisis biaya manfaat sosial. Sebagian besar keputusan operasional mengenai alokasi dana investasi pemerintah yang terbatas berdasarkan pada teknik analisis mikroekonomi yang disebut dengan penilaian proyek atau project appraisal. Konsep dasar dan metodologi. Metodologi penilaian proyek bertumpu pada teori dan praktik analisis biaya manfaat yang juga digunakan di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Perhitungan profitabilitas sosial dari suatu investasi meliputi proses 3 tahap. Yang pertama, kita harus merinci fungsi tujuan yang akan memaksimalkan, biasanya berupa manfaat sosial neto dengan beberapa ukuran. Yang kedua, untuk sampai pada perhitungan manfaat sosial neto, kita memerlukan beberapa ukuran sosial mengenai nilai unit dari seluruh input dan output proyek. Ukuran sosial ini biasanya disebut sebagai harga permukaan atau harga bayangan. Atas input dan output untuk membedakannya dari harga pasar, aktual 14 secara umum semakin besar perbedaan antara harga bayangan dengan harga pasar, maka semakin besar pula keperluan analisis biayanya. Yang ketiga, kita memerlukan beberapa kriteria keputusan untuk mengurangi arus manfaat. Yang diproyeksikan menjadi suatu indeks yang nilainya dapat digunakan untuk menyetujui dan menolak suatu proyek atau meningkatkan terhadap proyek-proyek alternatif. Penetapan tujuan dengan adanya banyak kesulitan dan menaikkan nilai numerik atas hal-hal seperti kesehatan nasional, kemandirian bangsa, stabilitas politik, modernisasi, dan kualitas hidup. Penghitungan harga bayangan dan tingkat diskonto sosial inti dari analisis biaya manfaat sosial adalah penghitungan atau perkiraan harga yang digunakan dalam menentukan nilai manfaat yang sebenarnya dan juga besaran biaya yang sebenarnya. 11.4 Kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar-pasar alih-alih perencanaan. Persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana. Kecacatan dalam rencana dan implementasinya, rencana pembangunan seringkali terlalu ambisius. Rencana itu berupaya mencapai terlalu banyak tujuan sekaligus, tanpa mempertimbangkan bahwa beberapa tujuan itu saling bersaing atau bahkan bertentangan. Rencana pembangunan seringkali sangat besar dalam rencananya. Akan tetapi, sama-sama dalam kebijakan spesifik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya. Dalam hal ini, rencana itu memiliki banyak kesamaan dengan mencantumkan daftar bidang permasalahan yang berlebihan. Data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan, nilai ekonomi dari suatu rencana pembangunan bergantung pada kualitas serta keandalan data statistik yang mendasarinya. Apabila data tersebut lemah, tidak dapat diandalkan atau bahkan tidak tersedia. Gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak diantisipasi karena kebanyakan negara berkembang telah menganut perekonomian terbuka, yang memiliki ketergantungan pada perdagangan, bantuan, aliran modal, spekulatif luar negeri, dan investasi asing swasta. Kelemahan kelembagaan atau institusional dalam proses perencanaan di kebanyakan negara berkembang meliputi pemisahan badan-badan perencanaan dari mekanisme pembuatan keputusan harian. Kegagalan para perencana, administrator, dan pemimpin politik dalam mengadakan dialog dan komunikasi internal yang kontinu tentang berbagai tujuan dan strategi dan transfer internasional atas praktik perencanaan kelembagaan. Kurangnya etikat politik. Buruknya kinerja perencanaan dan lebarnya kesenjangan antara perumusan rencana dengan implementasinya juga menunjukkan kurangnya komitmen dan etikat politik dari para pemimpin dan pembuat keputusan tingkat tinggi di negara berkembang.
11.5 Perekonomian pasar. Prasyarat sosiokultural dan persyaratan ekonomi. Nathan Keyfitz dan Robert Dorfman mengidentifikasikan 14 persyaratan kelembagaan dan budaya agar pasar swasta berjalan efektif. 1. Kepercayaan pada perbankan, asuransi, pemasok, dan sebagainya. 2. Hukum dari ketertiban pelaksanaan kontrak. 3. Keamanan individu dan properti atau barang milik. 4. Menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan lingkungan yang lebih bersih. 5. Pembagian tanggung jawab dan kekuasaan badan peradilan dan independen. 6. Altruisme masyarakat atau jaring pengaman sosial bagi kelompok difabel, pengangguran kronis, dan orang yang setengah usia. 7. Mobilitas sosial. 8. Nilai materialistis sebagai stimulus produksi yang lebih tinggi. 9. Menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. 10. Rasionalitas yang tidak terdampar oleh tradisi. 11. Kejujuran dalam pemerintah. 12. Bentuk persaingan yang efisien. Yang ke-13, kebebasan informasi. Dan 14 adalah aliran informasi tanpa batasan dan pemihakan. 11.6. Konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan pengembangan lanjutan. Selama dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, konsensus Washington mengenai kebijakan pembangunan sangat dominan. Konsensus ini dirumuskan oleh John Williamson, mencerminkan pendekatan pasar bebas terhadap pembangunan yang dianut pada masa itu. Lembaga-lembaga kunci pemerintah Amerika Serikat, konsensus ini mengandung 10 butir ke 10. Konsensus Washington cukup mengejutkan, dilihat dari beberapa apa yang termuat maupun dari apa yang tidak termuat. Menuju konsensus. Belakangan ini, terjadi perubahan besar di Washington dan seluruh dunia dalam memandang konsensus Washington di Amerika. Pandangan baru ini, yang terkadang disebut sebagai konsensus baru, merupakan perwujudan dari gagasan yang tercetus pada Summit of the America pada bulan April 1998. Hingga akhir ini, dua pandangan yang ekstrim sering mendominasi berbagai diskusi mengenai peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pandangan pertama adalah bahwa pemerintah yang efektif tidak hanya diperlukan karena adanya kegagalan pasar, tetapi juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Pandangan yang kedua, yang dikaitkan dengan kontra-revolusi neoklasik atau aliran ortodoks baru yang berakar dari pemenang Nobel Friedrich von Hayek. Lembaga dan ketergantungan alur. Langkah kerja yang diusulkan oleh pemenang Nobel Douglas North berguna untuk memahami perbedaan kualitatif dalam perumusan kebijakan di berbagai north dan membedakan lembaga dan institusi dengan organisasi lembaga. Demokrasi versus autokrasi. Perbandingan manfaat antara rezim demokrasi atau autokrasi dalam hal kinerja pembangunan, terutama pertumbuhan ekonomi, masih diperdebatkan. Perdebatan ini telah berhasil mengidentifikasikan sejumlah trade-off. Dalam demokrasi, para politisi yang ingin dipilih kembali memiliki insentif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat. Namun di sisi lain, pemilihan yang berlangsung tak lama lagi dan memberikan insentif untuk mengejar pencapaian jangka pendek yang dapat digambar-gambarkan selain kampanye. 11.8. Pasar pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Belakangan ini, makin diakui bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor swasta yang aktif dan sektor publik yang efisien, tetapi juga sektor warga negara yang menggeliat. Dengan mengandalkan kedua sektor, pertama saja merupakan hal tidak mungkin dilakukan. Organisasi sektor masyarakat biasanya diistilahkan dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dalam konteks pembangunan tetapi juga bisa disebut dengan organisasi nirlaba, sukarela, independen, dan masyarakat.
Setidaknya ada 7 jenis keunggulan komparatif organisasi yang tumpang tindih dan saling memperkuat bagi LSM. Yang pertama, inovasi LSM dapat memainkan peran penting dalam perencanaan dan implementasi berbagai program. 2. Fleksibilitas program. Sebuah LSM dapat menangani masalah pembangunan yang dipandang penting oleh masyarakat tempatnya bekerja. 3. Pengetahuan teknis khusus. LSM nasional dan internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan khusus yang lebih besar daripada pemerintah atau perusahaan lokal. 4. Barang politik atau barang publik lokal yang ditargetkan barang dan jasa yang bersaing tapi dapat dikecualikan. 5. Perencanaan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama. LSM termasuk Federasi OBK lokal. 6. Kepercayaan dan kredibilitas dalam praktiknya. LSM mempunyai keunggulan lain dibandingkan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dan memberikan pelayanan yang efektif. 7. Representasi dan advokasi LSM dapat mempunyai keunggulan dalam memahami kebutuhan kaum miskin yang sering dikucilkan. 11.9. Tren dalam tata kelola dan informasi. Pertama, menangani masalah korupsi. Korupsi atau corruption adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang ketimbang negara-negara maju. Hal ini dipahami sebagai cerminan dari sebab maupun akibatnya. Ketiadaan korupsi mendorong investasi dan upaya untuk memperbesarkan porsi ekonomi ketimbang memperebutkannya di distribusi. 2. Desentralisasi. Desentralisasi sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju. Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman mempunyai kekuasaan yang signifikan pada tingkat negara bagian dan pemerintah daerah yang tercantum dalam undang-undangnya. Partisipasi pembangunan. Jika tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia, maka tanpa partisipasi kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Dan memang partisipasi persumbangan terdapat pendapat dalam kebijakan pembangunan oleh para pihak yang paling terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Itu sendiri merupakan tujuan akhir pembangunan. Partisipasi juga merupakan satu cara untuk meningkatkan kapabilitas manusia dan menjadi tujuan lain pembangunan. Persoalan keseimbangan. Pemerintah telah memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur. Di bagian lain dunia, termasuk sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, serta di negara-negara transisi, pemerintah seringkali tanpa menghambat alih-alih membantu, serta membatasi pasar alih-alih, memfasilitasi dan pasar dalam pertumbuhan dan pembangunan. Baiklah, sekian presentasi bab 11 dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.